Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Infokan Cepagar. Halo semua, nama aku Putri Tani Adelvianti dengan NIM 1020224000021 sebagai database. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adelia Fitri Pramusinta. Aku dengan NIM 1020224000358. Aku sebagai Project Manager dan juga sebagai tester. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Metia Putri dengan NIM 1020224300067. Aku sebagai front-end developer. Halo semuanya, perkenalkan aku Devi Fitria Rahmawati dengan NIM 1020224000171 sebagai full stack developer. Di sini kami akan memperkenalkan aplikasi buatan kami yaitu perpustakaan buah buku. Jadi di sini saya akan menjelaskan progres kelompok 2 di minggu keempat. Ini adalah tampilan Trello kelompok 2. Di sini ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. Sprint 1 ini maksudnya ke minggu pertama, sprint 2 minggu kedua, sprint 3 minggu ketiga, dan sprint 4 minggu keempat. Karena kita sudah di minggu terakhir, jadi saya akan menjelaskan di minggu keempat. Di minggu keempat ini, kita melakukan pengujian fitur secara menyeluruh dan menulis laporan bug. Lalu memperbaiki bug berdasarkan laporan tester, menguji fitur yang sudah diintegrasikan, lalu kita juga membuat pseudocode, lalu yang terakhir kita mengoptimalkan aplikasi. Di sini ada laporan-laporan yang sudah terbuat, ada skenario test dan ada bug list. Di sini ada di desain ini ada desain database. Dan ini ada flowchart. Jadi topik yang kami pilih adalah pengelolaan perpustakaan. User dapat mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori, peminjaman dan pengembalian buku. Dan admin dapat menambah, menghapus, atau mengedit data buku, menampilkan riwayat peminjaman, dan denda jika ada keterlambatan pengembalian. Untuk materi dari presentasi kita yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengenalan fitur dan kegunaan aplikasi dari buah buku tersebut. Yang kedua adalah pseudokode yang kita terapkan dalam aplikasi buah buku, dan yang terakhir adalah demo aplikasi penggunaan perpustakaan buah. Perkenalkan aplikasi kami. Aplikasi kami itu mudah untuk digunakan karena dirancang dengan UI yang sederhana dan ramah pengguna. Lalu, aplikasi kami dilengkapi dengan data protection karena dilengkapi dengan fitur login sehingga hanya pengguna yang memiliki akun untuk mengakses. Kemudian, aplikasi kami membuat pekerjaan lebih mudah dengan melakukan banyak hal dalam satu aplikasi. Lalu, aplikasi kami sempurna untuk pelajar, mahasiswa, dan siapa saja yang gemar membaca. Selanjutnya, aplikasi ini membantu untuk pengunjung untuk mencari buku berdasarkan pengarang atau kategori. Selanjutnya, meminjam buku. Memudahkan dan mempercepat proses peminjaman buku melalui aplikasi. Yang selanjutnya, menampilkan riwayat peminjaman. Melihat riwayat peminjaman buku yang berisi informasi buku yang dipinjam, tanggal buku tersebut harus dikembalikan, dan denda yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada tujuan kami membuat aplikasi ini. Yang pertama mengurangi pekerjaan manual seperti pencatatan peminjaman, pengembalian buku melalui sistem yang otomatis. Oke, untuk penjelasan pseudokode dari form 1, pertama-tama dimulai dari dan menginisialisasi panel load. Hal ini digunakan untuk melakukan timer pada interval waktu tertentu pada timer tick. Di awal,
digunakan angka 12 untuk mengatur panel load yang digunakan sebagai pacuan setiap tiknya. Nanti jika dari ukuran width panel load sudah mencapai atau lebih dari 785, maka timer akan berhenti dan membuka halaman form login user. Selain itu, juga akan menutup form yang sedang dibuka, yaitu form 1. Yang selanjutnya yaitu pseudocode login admin. Dimulai dari start, yaitu lanjut input username dan password yang berfungsi untuk mengambil input berupa username dan password dari pengguna untuk diproses login. Yang kedua yaitu if username is empty or password is empty, then display-nya yaitu password atau username tidak boleh kosong. Di sini itu berfungsi untuk mengecek apakah pengguna tidak mengisi salah satu atau kedua kolom input. Jika kosong, maka sistem akan menampilkan pesan error. Untuk yang selanjutnya yaitu role periksa role username. Berfungsi untuk memanggil fungsi periksa role untuk memvalidasi kredensial yang dimasukkan username dan password. Fungsi ini juga mengecek role peran pengguna di dalam sistem, misalnya admin. Yang selanjutnya yaitu role adalah admin. Di situ dituliskan if role is admin, dan maka akan muncul login berhasil sebagai admin. Fungsinya yaitu mengecek apakah pengguna memiliki peran sebagai admin. Untuk yang selanjutnya yaitu else display, periksa kembali password dan username Anda atau Anda bukan admin. Di sini berfungsi untuk memberikan peran error jika username dan password tidak cocok atau pengguna bukan admin. Untuk yang selanjutnya yaitu open form login user, close login admin, itu tombol untuk membuka form login user. Yang selanjutnya yaitu end atau mengakhiri eksekusi program. Selanjutnya ada pseudocode check login. Di sini ada metode periksa login. Itu bertujuan untuk mengecek apakah kombinasi username dan password yang dimasukkan valid atau tidak berdasarkan database. Jadi, pertama, ia akan membuka koneksi ke database, lalu menjalankan query SQL untuk memeriksa apakah ada data user dengan username dan password yang cocok. Jika data ditemukan, metode mengembalikan ke true, jika tidak, akan false. Selanjutnya ada periksa role. Itu bertujuan untuk mengambil role dari user berdasarkan username dan password. Pertama, ia akan membuka koneksi ke database, lalu menjalankan query SQL untuk mengambil kolom role pengguna. Jika data ditemukan, mengembalikan nilai role sebagai string. Jika tidak, mengembalikan sebagai null. Selanjutnya, ada pseudocode home admin. Di sini ada metode home admin _UC. Itu untuk menginisialisasikan komponen antarmuka. Memanggil metode load data untuk memuat data dari database. Metode load data ini untuk menampilkan ucapan selamat datang ke admin menggunakan nama admin yang telah login. Membuka koneksi dari database untuk mengambil data jumlah user, buku, dan peminjaman buku. Hasil query ditampilkan ke label. Untuk menangani kesalahan menggunakan blok try catch. Selanjutnya ada pseudocode form home admin. Nah, kita ada constructor home admin itu untuk menginitialize components. Pada constructor home admin terdapat form login admin, form login, e-container komponen, navbar home, navbar buku, navbar user, navbar history, button logout, panel navbar, panel controller, button out, label home admin, dan nama admin. Memanggil form login A
set komponen, dan tombol. Kemudian ada method add page controller, yaitu terdapat user control doc, yaitu untuk mengganti isi halaman. Kemudian ada method navbar home, untuk memanggil add page control untuk menampilkan user control home. Kemudian ada method navbar buku untuk menampilkan user control buku. Kemudian ada method navbar user, itu untuk menampilkan user control pengguna. Kemudian ada navbar history untuk menampilkan user control history. Kemudian ada method button out untuk menangani logout, lalu menutup form ini. Kemudian ada pseudocode buku admin. Dimulai dengan start, lalu konstruktor buku admin untuk menginitialize komponen dan load data dari database, load kategori ke combo box. Kemudian ada method load data. Open database connection, lalu query semua buku dari database, isi data grid view dengan buku data. Jadi itu mengisi tabel dengan data buku dari database, lalu load box. Kemudian ada method load kategori, yaitu open database connection, lalu query kategori dari database, dan isi filter box dengan kategori. Kemudian ada method apply filters, open database connection, build query berdasarkan filter, isi tabel dengan data yang sudah difilter. Jadi jalannya itu pilih dari drop-down kategorinya fiksi atau non-fiksi, lalu menginput judul, pengarang, penerbit, dan foto. Open file dialog itu untuk input foto, jadi untuk membuka file Explorer dan hanya bisa membuka file dengan format gambar. Jika foto kategori judul, pengarang, dan penerbit kosong, maka akan menampilkan message gambar buku tidak boleh kosong, kategori tidak boleh kosong, dan seterusnya. Kemudian, di search bar dapat menginput judul buku. Lalu akan menggunakan apply filters. Jika judul buku valid, maka di tabel data grid view akan menampilkan buku tersebut. Jika tidak, maka akan terdisplay data tidak ditemukan. Lalu fungsi filter kategori box. Jika fiksi, maka display data buku pada tabel, yaitu akan ditampilkan buku fiksi. Jika tidak, akan ditampilkan buku non-fiksi. Kemudian, jika menekan reset button, akan menggunakan method reset button, yaitu untuk menghapus semua field yang sudah diinput. Kemudian, jika menggunakan tambah button, akan menggunakan guna dua button klik untuk memvalidasi input pada field. Jika semua field telah terisi, maka yang data tersebut akan masuk ke resource dan buku baru akan masuk ke database. Maka lalu akan ditampilkan message berisi buku berhasil ditambahkan. Kemudian akan di-reset kembali, yaitu field-nya akan kosong kembali. Jika hapus button, menggunakan method guna dua button 3, akan menampilkan message silahkan pilih buku yang ingin dihapus, lalu memilih satu baris dari tabel, maka akan
muncul pesan apakah Anda yakin untuk menghapus data ini, kemudian konfirmasi. Maka data buku akan terhapus dari database. Lalu ada update button menggunakan metode guna2 button 1 menampilkan message pilih baris yang akan diupdate. Lalu memilih satu baris dari tabel dan dapat mengubah isi fields. Jika kosong akan dapat message peringatan kalau itu tidak boleh kosong, lalu divalidasi dan update detail buku di database. Maka akan muncul pesan data buku berhasil diupdate. Untuk selanjutnya yaitu history admin. Yang pertama di situ memulai. Selanjutnya function history admin. Di sini fungsinya untuk inisialisasi user control antarmuka pengguna untuk halaman history admin. Memanggil fungsi-fungsi load kategori to combo box untuk memuat data kategori ke dalam combo box. Load history untuk memuat data history transaksi ke tabel data grid view. Untuk selanjutnya yaitu function load history. Di sini berfungsi untuk mengambil data transaksi dari database di mana status buku adalah kembali. Dan yang kedua, menampilkan data yang diambil dalam tabel. Di situ ada blok try cat. Try di sini berfungsi untuk membuka koneksi ke database, menjalankan query, dan menampilkan data ke UI. Selanjutnya yang cat yaitu menangkap dan menampilkan error jika terjadi kegagalan saat mengambil data. Terus yang terakhir yaitu finally, menutup koneksi database setelah proses selesai. Function yang ketiga yaitu load kategori to combo box. Di sini berfungsi untuk mengambil daftar nilai kategori, misalnya enum, dari kolom kategori dalam tabel buku. Dan fungsi yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai kategori yang diperoleh ke dalam combo box yang bisa dipilih pengguna. Function yang keempat yaitu apply filter. Di sini berfungsi untuk memfilter data histori transaksi berdasarkan input pengguna, seperti kategori yang dipilih di combo box, tanggal yang dipilih di date picker, kata kunci pencarian yang dimasukkan di kotak pencarian. Fungsi yang kedua yaitu hasil dari filter ini menampilkan di tabel data grid view. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu guna 2 data grid view 1 cell content click. Di sini berfungsi untuk menangani event ketika sebuah sel pada data grid view diklik. Fungsi yang selanjutnya yaitu filter data value change. Berfungsi untuk menangani perubahan pada filter tanggal. Fungsi yang selanjutnya yaitu detail button click. Berfungsi untuk menangani event ketika tombol detail diklik. Jika valid, mengambil ID baris yang dipilih, membuat intense detail, dan menambahkan detail tersebut ke panel kontainer jika tersedia. Kemudian ada pseudocode detail history admin. Pertama ada menjelaskan dulu variabelnya private integer ID peminjaman, private koneksi, new connection. Konstruktor detail history admin untuk menginitialize komponen dan mengatur ID peminjaman sebagai parameter. Kemudian load detail transaksi. Yang pertama ada method load detail transaksi, yaitu kita buka database lalu query untuk melihat detail peminjaman berdasarkan ID peminjaman. Execute query dan simpan hasil di reader. Jika reader memiliki data, maka isi input fields dengan data dari reader. Jika alur image adalah valid, maka load image ke gambar box. Selain itu, set gambar box ke null.
Kemudian ada metode gambar box. Jika gambar box memiliki isi gambar, maka buat form baru untuk menampilkan image di dalam form baru. Jika tidak, display pesan yang menyatakan image tidak ditemukan. Kemudian ada metode kembali button. Itu untuk kembali ke history admin ya, untuk ke halaman sebelumnya. Selanjutnya pseudocode pengembalian admin. Yang pertama yaitu open connection yang berfungsi atau memiliki tujuan untuk membuka koneksi ke database. Yang kedua yaitu close connection yang memiliki tujuan menutup koneksi ke database. Yang ketiga yaitu load categories to combo box, memiliki tujuan memuat kategori dari tabel database ke dalam combo box. Yang keempat yaitu load data pengembalian, yang bertujuan untuk membuat data pengembalian buku dari database. Query di sini yaitu bisa untuk membuat query, mengeksekusi query, dan menampilkan data. Kode untuk membuat query membangun query SQL yang kompleks. Query ini digunakan untuk mengambil data dari database berdasarkan beberapa kondisi seperti tanggal peminjaman dan kata kunci pencarian. Untuk yang mengeksekusi query itu, setelah query terbentuk, kode akan mengeksekusi query tersebut terhadap database menggunakan objek SQL command. Untuk menampilkan data yang telah diambil dari database, kemudian ditampilkan dalam sebuah data grid view. Kemudian ada pseudocode user admin. Ada kelas user admin itu extends dari user control form home admin. Dalam konstruktor user admin menginitialize komponen, lalu mengambil load data. Load semua user data ke dalam tabel data grid view. Kemudian ada call roll, load roll to combo box untuk meload pilihan roll ke dalam combo box. Kemudian ada method load data untuk meload user data. Itu jadi mengambil data user dari database dengan query lalu mengisinya di tabel data grid view. Load gender dan role option itu ada di dalam dropdown dan bisa dipilih di situ. Lalu menggunakan catch exception X dan mendisplay error message. Kemudian ada method apply filter untuk memfilter user data, open connection, kemudian build dan execute filter query, isi data grid view dengan hasil. Jadi ini untuk memfilter data user. Kemudian method load roll to combo box, yaitu untuk load pilihan roll ke dalam combo box. Buka koneksi, lalu query pilihan roll dan isi roll box dengan pilihan roll, yaitu pilihan roll admin atau pengunjung. Kemudian ada method delete button underscore click, itu untuk menghapus user. Itu ada di button hapus. Jika memilih user dengan user ID 10, jika memilih user dengan user ID 0, maka akan dapat display warning, kemudian kembali. Lalu execute delete query, maka akan menghapus data user dan akan ditampilkan kalau sudah berhasil menghapus data user. Kemudian ada method update button, itu untuk mengubah
data user. Validate input fields itu untuk memvalidasi atau memastikan semua fields sudah terisi. Kemudian execute update query. Jika sudah terupdate, maka akan ditampilkan pesan kalau data user sudah terupdate. Kemudian ada method tambah button, yaitu untuk menambahkan user baru. Validate input fields untuk memastikan semua fields sudah terisi. Execute insert query. Jika sudah berhasil, mendisplay success message. Kemudian memanggil load data untuk memasukkan data ke database. Kemudian ada method reset button untuk mereset semua fields, jadi menghapus semua input fields. Kemudian ada method search box untuk mencari user menggunakan apply filters. Kemudian ada method search button, itu untuk mengeksekusi search. Jadi setelah menulis akan dieksekusi. Kemudian ada method guna 2 data grid view cell content click. Jika memilih suatu baris dari data grid view, itu digunakan untuk saat mengupdate atau menghapus data user. Jadi pilih dari tabel lalu pilih update atau hapus. Kemudian selesai. Selanjutnya ada pseudocode login user. Di sini itu bertujuan untuk memverifikasi login user. Jika login berhasil, user diarahkan ke home user. Jika gagal, user diberikan informasi tentang kesalahan mereka. Di sini ada metode button click login _ click dipanggil saat tombol login diklik untuk mengecek apakah text box username atau text box password kosong. Jika kosong, menampilkan pesan kesalahan di message box. Jika tidak kosong, ia akan mengambil nilai username dan password. Memanggil metode periksa role untuk memvalidasi username dan password. Jika peran pengguna adalah pengunjung, pertama ia akan menyimpan username di variabel login, lalu menampilkan pesan login berhasil. Membuka form home user, menyembunyikan form login. Jika validasi gagal, akan menampilkan pesan kesalahan. Di sini ada metode button _ click. Itu gunanya untuk menavigasi ke form login admin dan menyembunyikan form login user. Selanjutnya ada pseudocode home user. Ini digunakan untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login dalam aplikasi berbasis Windows From. Memiliki tujuan menampilkan ucapan selamat datang kepada pengguna yang login, menampilkan data jumlah peminjaman buku dan buku yang belum dikembalikan oleh pengguna. Di sini ada home user _uc_load, dipanggil saat kontrol dimuat, mengambil data dari database terkait jumlah peminjaman dan buku yang belum dikembalikan, lalu menampilkan di elemen antarmuka. Selanjutnya, get total peminjaman, yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah total transaksi peminjaman buku oleh pengguna tertentu. Selanjutnya, get buku belum dikembalikan, yang berfungsi untuk menghitung jumlah buku yang masih dipinjam atau belum dikembalikan oleh pengguna tertentu. Jika terjadi masalah saat mengambil data dari database, pesan error akan ditampilkan menggunakan message box. Menggunakan MySQL untuk query data terkait pengguna, jumlah peminjaman, dan buku yang belum dikembalikan. Pertama-tama dimulai dengan kelas home user, lalu dilanjutkan dengan pendeklarasian variabel untuk menyimpan nilai form login, yaitu dengan nama form login u. Lalu masuk ke konstruktor untuk form dari home user ini sendiri, yaitu form login u sama dengan form login user. Masuk ke inisialisasi komponen. Selanjutnya, masuk ke metode add
page control, user control, yang digunakan untuk mengatur kontrol dari seluruh panel yang ada pada home user agar bisa disesuaikan dengan page-page yang ada. Lalu user control bring to front untuk menaruh pada halaman bagian depan agar tidak tertumpuk dengan elemen-elemen lain. Selanjutnya, ada metode navbar home user underscore click yang digunakan untuk ketika kita memencet tombol home click, lalu diarahkan ke halaman home user. Lalu ada metode navbar buku user yang nantinya ketika diklik akan diarahkan ke halaman dari buku user. Lalu yang terakhir ada navbar history user yang ketika diklik nanti akan diarahkan ke halaman history user. Selanjutnya ada metode dari button out user yang ketika diklik nanti akan menampilkan message yakin mau keluar aplikasi, lalu ketika kita mengklik yes, maka akan muncul notif berhasil keluar dan menutup dari form home user. Lalu jika tidak, maka akan tetap di halaman tersebut dan menampilkan pesan gagal keluar. Selanjutnya ada pseudokode dari buku user. Pertama, menginisialisasi koneksi, yaitu dengan menyambungkan dengan halaman koneksi. Dan pertama diinisialisasi bahwa buku yang dipilih itu bernilai false. Lalu selanjutnya masuk ke konstruktor. Untuk menginisialisasi ada untuk komponen UI, ada untuk meload buku, dan untuk meload kategori dan dimasukkan ke dalam combo box. Yang pertama ada metode untuk load books. Di sini menggunakan query select ID buku, nama buku, kategori, pengarang, penerbit, foto dari buku, lalu menjalankan query dan menampilkan data buku di tabel. Di sini menggunakan try catch, dan ketika ketika ada error pada load books, maka akan menampilkan catch dengan menampilkan pesan gagal membuat data buku. Selanjutnya ada load kategori to combo box. Di sini untuk menampilkan daftar dari kategori ke dalam combo box. Query yang dipanggil adalah show column dari buku menggunakan kolom kategori. Data kategori akan membaca sebagai enum dan dipisah lalu ditampilkan ke dalam combo box. Jika gagal, maka akan menampilkan catch error dengan menampilkan pesan gagal memuat kategori. Selanjutnya adalah metode dari apply filters. Di sini tetap menggunakan try catch dengan query yang pertama select bintang from buku where kategori sama dengan kategori underscore terpilih and nama buku sama dengan nama buku like judul yang dicari. Jika data dari filter dijalankan, maka akan menampilkan data dari hasil filter tersebut. Jika tidak, akan menampilkan catch error, yaitu dengan pesan gagal menerapkan filter. Di sini ada menggunakan get user ID, login username yang digunakan untuk mengambil ID user pada username ketika kita login di awal. Lalu, jika sudah didapatkan, maka akan disimpan. Selanjutnya, ada event dari search button menggunakan apply filters seperti yang sebelumnya sudah kita terapkan, yaitu menjalankan filters. Lalu ada event untuk reset button yang digunakan untuk mengosongkan seluruh inputan dan meload data buku. Selanjutnya ada event untuk combo box selection yang digunakan untuk memfilter kategori tadi. Lalu selanjutnya ada event untuk meminjam button, yaitu di awal kan tadi sudah diterapkan bahwa buku bernilai false, dan di sini dipanggil jika buku bernilai false, maka menampilkan pilih buku dulu karena buku belum dipilih. Lalu di sini mengambil ID user yang sudah kita terapkan sebelumnya. Dan
mulai mengambil data buku yang dipilih. Ketika isBuku selected-nya sudah bernilai true. Tanggal pinjam yang digunakan adalah tanggal hari ini dan tanggal kembali adalah tanggal pinjam plus 7 hari. Query yang digunakan adalah insert untuk peminjaman buku yang berisi ID user, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Dengan value yang sudah kita terapkan sebelumnya, ada ID user, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya dipinjam. Lalu menjalankan query dan menampilkan pesan bahwa buku berhasil dipinjam. Dan ada bagian untuk mereset input dan mereload tabel untuk menampilkan hasil dari tabel terbaru. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan gagal menyimpan buku. Selanjutnya, ini reset form fields digunakan untuk mengosongkan semua input, gambar, dan reset combo box ketika kita melakukan penambahan peminjaman. Selanjutnya ada history user. Di sini ada method di by login username. Itu bertujuan untuk mendapatkan ID user berdasarkan username pengguna yang sedang login. Pertama, ia akan mengecek apakah pengguna telah login, lalu ia akan mengambil ID user dari tabel user berdasarkan username yang login, lalu mengembalikan ID user jika ditemukan, atau -1 jika tidak ditemukan. Selanjutnya ada load kategori to combo box. Itu berfungsi untuk memuat kategori buku dari database dan menampilkan dalam combo box. Pertama, ia akan mengambil data kategori dari database menggunakan query SQL, lalu menambahkan kategori ke dalam combo box. Selanjutnya ada load history user. Berfungsi untuk memuat data histori peminjaman buku berdasarkan pengguna yang login. Ia akan mendapatkan ID user dari metode get user ID by login username. Ia akan menjalankan query untuk mengambil data histori peminjaman buku berdasarkan ID user. Lalu akan menampilkan data ke dalam tabel. Selanjutnya ada metode filter. Berfungsi untuk menampilkan filter berdasarkan kategori, tanggal, dan pencarian nama buku. Terus, itu tuh caranya mengambil filter yang dipilih pengguna, mau itu kategori, tanggal, atau kata kunci. Lalu ia akan menyusun query SQL dinamis berdasarkan filter yang diterapkan. Lalu ia akan memperbaharui tabel dengan data yang difilter. Selanjutnya ada metode reset button click. Itu berfungsi untuk mengatur ulang semua filter dan memuat ulang histori. Caranya mengosongkan, awalnya dia akan mengosongkan kotak pencarian, lalu mengatur ulang nilai default untuk combo box dan filter tanggal. Memanggil metode load history user untuk memuat ulang data. Selanjutnya adalah pseudocode dari koneksi. Di sini dimulai dengan kelas koneksi, lalu MySQL con yang digunakan untuk inisialisasi variabel koneksi dari database yang digunakan pada laptop yang menyimpan database tersebut dengan server localhost, dengan nama database purpose, ID-nya row-out, dan password-nya bernilai 0. Lalu selanjutnya adalah konstruktor untuk membuat sebuah objek yang menerapkan koneksi tersebut, yaitu menggunakan variabel con. Selanjutnya ada metode untuk open connection, yaitu untuk membuka koneksi ke database menggunakan konstruktor atau objek yang telah kita buat sebelumnya dan membuka koneksi tersebut. Setelah sudah, lalu ada metode untuk menutup koneksi tersebut, lalu ada metode untuk menjalankan query jika tidak membutuhkan hasil, lalu untuk menampilkan data dan mengembalikannya dalam bentuk tabel, yaitu menggunakan adapter. Dan yang terakhir, ada metode reader yang menggunakan untuk mengembalikan hasil berupa MySQL data reader. Berdasarkan gambar flowchart yang terlihat, memiliki tujuan untuk menjelaskan alur kerja aplikasi.
Pada flowchart ini terdapat beberapa simbol. Ada simbol oval yang menunjukkan awal atau akhir proses. Simbol persegi panjang untuk menunjukkan langkah, simbol belah ketupat untuk menunjukkan keputusan, dan simbol panah untuk menghubungkan antar langkah. Pada langkah ini, sistem akan memeriksa login admin dan user admin. Pada login admin ini, kita akan masuk ke beranda admin. Di beranda admin akan ada pendataan buku, list user, pengembalian, dan histori peminjaman. Di dalam pengembalian ini ada update status buku. Pada user login ini akan masuk ke beranda user yang isinya pilih buku dan histori peminjaman. Di dalam histori buku ini terdapat detail histori peminjaman dan ada status buku, yaitu buku dipinjam. Status buku akan masuk ke update status buku, dan jika pengunjung atau user telat atau akan dikenakan denda. Dan akan ada tombol untuk logout pada admin dan user. Di sini saya akan menemukan aplikasi yang kami buat. Dimulai dari start, muncul ini, lalu masuk ke login pengunjung. Jika mau login admin, maka memencet button saya admin dan masuk ke login admin. Di sini login admin terlebih dahulu. Maka akan muncul notif login berhasil sebagai admin. Dan ketika di OK akan masuk ke welcome page. Welcome page ini hanya akan tampil ketika kita pertama kali masuk login. Jika sudah mulai masuk ke navbar, maka welcome page akan hilang. Di sini ada ucapan selamat datang bos admin dengan nama adminnya. Lalu ada jumlah total user, total pinjam, dan total buku. Di bagian buku ada atur buku, lalu bisa memasukkan foto, kategori, judul buku, pengarang, dan penerbit. Jika sudah, maka mengklik tambah dan muncul notif buku berhasil ditambahkan. Otomatis buku akan masuk ke tabel data buku. Ketika diklik, maka akan muncul preview. Dan di sini foto bisa di preview secara lebih besar dan bisa diganti. Maka judul akan berubah. Jika ingin menambahkan dengan nama yang sama dari sini, bisa langsung. Dan button reset ini digunakan untuk mereset semua field-field yang ada. Bisa dari sini. Untuk menghapus, bisa memilih tabel hapus terlebih dahulu, lalu mengklik button hapus. Di bagian dashboard akan langsung otomatis muncul total bukunya. Selanjutnya masuk ke bagian user, bisa menambahkan nama user, lalu bisa ditambahkan. Setelah muncul notif, maka otomatis akan ditambahkan. Jika ingin preview, bisa langsung mengeklik bagian namanya, lalu akan muncul previewnya. Lalu untuk filternya di sini menggunakan role dan search by nama. Ini bisa di-scroll. Di sini bisa search by nama. Untuk tombol reset seperti tadi, bisa untuk mereset field-field yang ada.
Di sini kita akan mengupdate user, maka user akan langsung terupdate. Tambah, lalu jika ingin menghapus, bisa langsung terhapus. Oke, selanjutnya kita akan mencoba login sebagai pengunjung yang sebelumnya sempat kita tambahkan dengan username Devi dan password 123. Jika kondisi ada yang field kosong, maka dia akan munculkan notif bahwa password atau username tidak boleh kosong. Jika passwordnya salah, nantinya akan muncul notif bahwa passwordnya salah. Sebentar. Nah, muncul seperti ini. Periksa kembali password atau username Anda, atau Anda bukan user. Sudah, termasuk. Di sini total peminjamannya masih kosong dan buku yang dikembalikan juga masih kosong. Jika ingin meminjam, pilih buku yang ingin dipinjam terlebih dahulu, lalu klik tombol pinjam. Maka buku akan muncul notif berhasil dipinjam. Setelah itu akan masuk ke history dengan menampilkan status dipinjam, kembalinya kosong, dan dendanya kosong. Balik ke beranda deh. Oh iya. Dan di sini sudah muncul bahwa buku yang belum dikembalikan jumlahnya 1 dan total peminjamannya 1. Untuk merubah status dari peminjaman tersebut hanya bisa dilakukan lewat admin. Di sini akan muncul list buku yang dipinjam. Saat diklik akan muncul detailnya dari peminjaman tersebut dan tanggal harus kembali itu otomatis bertambah dari H+7 tanggal pinjam. Saat kita mengklik dikembalikan, maka akan muncul buku berhasil dikembalikan dengan denda 0 karena denda belum melewati tanggal harus kembali. Dan datanya langsung otomatis masuk ke dalam history. Maka di sini akan muncul total pinjamnya jadi 1. Jika non-fiksi, karena datanya tidak ada, maka akan muncul notifikasi bahwa data tidak ditemukan. Non-fiksi. Jika dilakukan tambah tapi foto belum dimasukkan, akan muncul notif bahwa kabar buku tidak boleh kosong, dan begitu juga dengan field-field lainnya. Karena gambar belum dimasukkan, maka ketika kita ingin menampilkan detail gambar, maka akan muncul notif bahwa gambar tidak ditemukan. Bertambah. Selanjutnya kita menambahkan pengunjung lagi. Di sini kita mencoba menambahkan untuk yang non-fiksi. Dan kita coba juga untuk filternya.
sudah masuk dengan kembali kosong dan denda kosong, dan di sini total pinjamannya sudah terupdate. Kita masuk ke admin lagi. Di sini muncul bahwa total pinjamnya sudah jadi 2, dan total bukunya jadi 2. Dan di sini masuk peminjaman yang baru kita tambahkan tadi, non-fiksi. Historinya belum muncul. Jadi, akan tampil di history ketika sudah dilakukan pengembalian. Statusnya sudah berubah menjadi status dikembalikan. Ketika kita memencet double klik pada history, maka akan munculkan detail dari data history tersebut. Semuanya, dari data buku, data peminjam, maupun data peminjamannya. Kembalikan. Karena kita belum memilih baris buku, sehingga akan muncul notif bahwa pilih baris untuk mengembalikan buku. Harus muncul di sini dahulu bahwa baru kita bisa mengembalikan bukunya. Akan muncul. Untuk kategori dan reset button seperti sebelumnya. Ini kurang lebih seperti itu penggunaan dari aplikasi yang kami buat. Sekian penjelasan dari kami. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.